Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, untuk kasih setia dan rahmat yang Tuhan boleh anugerahkan, curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau masih tetap memelihara hidup kami, menuntun, menyertai, dan melindungi bahkan memberkati akan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ketika kembali kami dalam program Tabura Injil Klasis Yapsel. Kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca akan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang akan memberikan kami hikmat pengertian pemahaman tentang apa kebenaran, apa makna, apa maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya lewat firman-Mu kami dituntun, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam Engkau, ya Bapa ya Tuhan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi firman Tuhan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini kedisiplinan. Sekali lagi tema perenungan kita di saat ini adalah kedisiplinan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai manusia kita ingin supaya kita berhasil. Kita ingin supaya kita berhasil dalam usaha kita. Kita ingin supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita. Bahkan kita ingin supaya anak-anak kita berhasil dalam pendidikan mereka untuk masa depan mereka. Tetapi untuk menggapai setiap keinginan, harapan kita di dalam kehidupan kita, tentunya itu sesuatu yang tidak mudah untuk digapai. Butuh kerja keras, butuh ketekunan, butuh keinginan yang kuat, bahkan butuh kedisiplinan dalam menjalankannya, dalam mencarinya, dalam melakukannya di dalam kehidupan, supaya bisa berhasil. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tema kita di saat ini berbicara tentang kedisiplinan, yaitu situasi di mana orang sudah terbiasa untuk hidup tertib, untuk hidup teratur, taat dan patuh. Kedisiplinan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi sudah jadi kebiasaan atau rutinitas dalam hidup. Memang awal-awal kita rasa seperti beban yang hampir setiap hari, tetapi bila dilakukan dengan tekun, maka akan membuahkan hasil, yaitu keberhasilan di dalam kehidupan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 sekali lagi dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan. Tidak semua menyenangkan. Ada yang menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Adapun segala ajaran bagi sementara ini belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian kelak dikeluarkannya kebenaran akan buahnya yang mendatangkan sentosa kepada orang yang taat pada ajaran itu. Memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan di hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah, hidup menurut ketaatan kepada Allah, dan akan menghasilkan perasaan sejahtera kepada kita. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita, namun kemudian menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiada pengajaran yang menggembirakan ketika dilaksanakan. Semuanya terasa berat, terasa buruk, tetapi kemudiannya pengajaran itu menghasilkan buah kebenaran yang mendatangkan rasa aman kepada mereka yang telah dididik dengannya. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita juga belajar dalam kehidupan kita bahwa ada banyak cara Tuhan mendidik dan mengajar kita sebagai umat-Nya. Salah satunya persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan, ataupun sakit penyakit, ataupun krisis keuangan, dan lain-lain. Dengan diizinkannya masalah itu terjadi, kita semakin mengerti dan peka akan kesalahan yang kita berbuat. Kita semakin mengerti tentang bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita semakin mengerti tentang bagaimana cara Tuhan mendidik kita di dalam kehidupan kita, untuk bagaimana kita setia dan taat kepadanya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan bagi kita di saat ini mau mengajar kepada kita tentang bagaimana Tuhan akan mendidik kita sedemikian rupa agar kita dapat tetap berada di dalam rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi jika saat ini kita menerima didikan Tuhan berupa ajaran-ajaran keras, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru menunjukkan bahwa Dia menganggap kita sebagai anak yang sangat Ia kasihi. Karena itu jangan mengeluh dan memberontak, karena kedisiplinan kita dalam menjalani ajaran Tuhan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan di hadapan Tuhan, kita mengikuti akan didikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menghasilkan kemenangan, itu akan menghasilkan sukacita,
menghasilkan akan keselamatan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Segala hal yang kita jalani di dalam kehidupan kita, mari kita disiplin, kita taat kepada Tuhan, kepada ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin yang kita alami, kita hadapi, menyakitkan di dalam kehidupan kita, mendatangkan duka cita di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengajar kita ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita mampu melewatinya, maka duka cita akan digantikan dengan sukacita. Maka berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita diajar kembali untuk bagaimana kita disiplin di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan, supaya berkat kasih karunia akan senantiasa ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Sekali lagi kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan lewat firman-Nya Ibrani 12 ayat 11 ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari kehidupan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, karena firman kebenaran yang kami dengarkan tadi dari kitab Ibrani 12 ayat 11 mengajar kami tentang bagaimana disiplin di hadapan Engkau. Walaupun mungkin ajaran Tuhan membuat kami menderita, membuat kami bersusah hati, berduka cita, tetapi kami percaya dalam iman kepada Engkau, itu akan mendatangkan sukacita, itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau taat, asalkan kami mau setia, asalkan kami mau senantiasa melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Sekali lagi firman kebenaran-Mu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami selaku umat-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.